Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita kedatangan 3 pemuda yang keren-keren banget, 2 pemuda dan 1 pemudi dari Provinsi Lampung, yaitu orang-orang yang sudah pergi ke luar negeri dengan program yang keren banget dan hits pada saat ini dan nantinya. Jadi kita udah kedatangan 3 orang ini. Say hi semuanya. Hai. Oke, nah di sini ada Andi, terus juga ada Caca dan juga Bismo. Nah, mereka ini baru pulang dari programnya masing-masing. Oke. Nah, jadi kita di sini mau ngapain? Kita di sini mau share ke kalian semua tentang info yang sangat penting buat kalian, buat para pemuda yang belum menikah. Oke, dan di umurnya di bawah 30 tahun. Nah, jadi ini buat kalian semua, ataupun kalau misalnya nonton sekarang adalah orang-orang tua, maksudnya ya orang tua yang sudah punya anak dan anaknya bisa nih dikasih tahu nih nak videonya gitu. Oke, langsung aja tanpa menunggu lama, langsung mulai videonya. Langsung aja kenalan ke satu-satu dari mereka, oke? Dan mereka ini dari mana sih, oke? Jadi langsung ini dari siapa ya? Andi ya. Andi bisa ini nggak jelasin ke kita kalian dari mana sebenarnya? Maksudnya sekarang ini kegiatannya apa dan juga dari komunitas atau organisasi apa? Oke, perkenalkan nama saya Andi. Saya dari organisasi PCMI Lampung. Nah, PCMI Lampung itu adalah organisasi di mana yang mewadahi alumni dari PPAN. Nah, PPAN itu adalah pertukaran pemuda antar negara yang kita ikuti. Oke. Jadi alumni pertukaran pemuda. Jadi mereka ini sudah selesai dari programnya ataupun sudah pulang ya. Betul. Jadi yang sudah pulang itu masuk ke organisasi PCMI-nya. Secara otomatis langsung masuk. Ya. Oke, gitu. Nah, penasaran kan mereka ini dari negara-negara mana aja? Coba boleh sebutin satu-satu nih. Kita langsung kenalan aja ke mereka satu-satu ya. Mulai dari Andi lagi deh. Andi dari program mana nih? Nah, kalau saya, itu nama program itu SEAP. Youth for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Nah, itu dari program juga kelihatan Youth for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Artinya kita ke Jepang dan ke negara-negara ASEAN. Oke. Nah, kalau untuk tahun kemarin itu Jepang dan 4 negara ASEAN lainnya yang kita kunjungi. Itu ada yang ke Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Kegiatan kemarin. Jadi berapa orang tuh? Nah, untuk dari Indonesia sendiri itu dipilih dari 28 orang dari 28 provinsi untuk negara Indonesia, dan biasanya semua negara pun 28 orang kecuali dari Jepang itu sekitar 50-an orang. Oh, lebih banyak ya? Lebih banyak. Karena tuan rumah mungkin ya? Iya. Exactly. Jadi kayak misalnya banyak nih kuotanya kan buat ibaratnya jumlah yang ikutnya banyak. Iya. Cuman pasti yang dipilih cuma 1 dong. Nah, di sana ngapain aja tuh? Pasti kan karena yang dipilih cuma 1 nih dari Provinsi Lampung pasti ngelakuin hal yang keren dong. Nah, di sana ngapain aja nih? Nah, jadi banyak kegiatan itu banyak, dan yang membuat program ini unik adalah program SEAP itu dilakukan sekitar 80% itu di kapal. Oh iya. Nah, jadi kapal. betul, kapal Nippon Maru namanya. Dan program-programnya itu ada program kebudayaan. Jadi di situ adalah waktunya Indonesia untuk memperlihatkan ini loh kebudayaan Indonesia. Oh gitu. Iya. Jadi mereka memperkenalkan budaya ya? Memperkenalkan budaya. Jadi boleh dilihat nggak videonya kayak gimana? Boleh banget. Videonya kayak gini nih. Ini coba bisa dijelasin nggak? Kalian nampilin apa sih di video ini? Oke, jadi salah satu kegiatan dari SEAP itu ada namanya NP. NP itu adalah National Presentation. Nah, salah satu di NP itu ada kita menampilkan Sonde. Sonde dance ini sebenarnya itu adalah asalnya dari Riau, namun di dalamnya kita mengkreasikan lagi. Jadi enggak plak-plakan dari Riau, cuman kita bagaimana caranya biar si tarian itu bisa menghibur dan bisa lebih dinikmati oleh semua penonton dari negara-negara Jepang dan Asia Tenggara. Udah kaya akan budayanya, terus dibuat lebih eye catching dan menarik ya. Betul. Jadi di package lebih bagus. Gitu. Ada lagi nggak nih? Ada fase-fase lain nggak sih, misalnya udah pulang ke Indonesia, udah pulang dari negara Asia nih, misalnya ke negara apa lagi biasanya yang negara Jepang nih, terus ke negara mana lagi setelah Jepang? Setelah Jepang itu kita ke Vietnam. Nah, di Vietnam itu kita menampilkan tarian. Cuman di Vietnam itu tariannya benar-benar tari kreasi yang kita bikin sendiri. Ya, gitu. Jadi kebanyakan yang pertukaran budaya ya. Jadi di situ kalian saling memperkenalkan budaya masing-masing negara gitu. Kebanyakan kayak gitu. Betul. Dan untungnya karena Indonesia itu sangat
kayak budaya, kita malah bingung Milih mana yang mana nih yang ditampilkan karena dari Sumatera juga udah sangat banyak. Ibaratkan saya dari Lampung pun itu budaya bahasa itu udah berbeda-beda. Kalau untuk yang Indonesia itu, jadi sangat kita bingung nih memilih yang mana karena budayanya sangat bagus-bagus, unik-unik gitu. Jadi berbeda dengan negara-negara misalnya negara lain yang aduh bingung nih gua milihnya yang apa? Iya. Yang mana karena mungkin dengan kemajuannya mereka yang betul. sangat ini, jadi mereka juga ya gak concern tentang hal tersebut, jadi mungkin nggak terlalu menonjol ya gitu. Oke deh, thank you buat Andi. Next kita punya gestar yang kedua yaitu Caca. Nah, Caca ini bakal ngejelasin tentang program apa nih, Ca? Tentang program Indonesia Korea Youth Exchange Program atau ICYA. Yes. Jadi Korea nih. Iya. Yang ya siapa sih yang nggak kenal Korea ya? Sekarang udah menjamur di mana-mana. Pingin. K-pop di mana-mana budayanya dari nggak cuma dari Sabang sampai Merauke, malah kayak dari samudra Atlantis mungkin ya. Mungkin di sport pun ada yang tahu K-pop. Nah, jadi Caca nih, coba perkenalkan dirinya terus jelasin programnya seperti apa sih, Caca. Oke. Jadi saya Caca dari PCMI Lampung juga, alumni dari PPAN tahun 2019. Kemarin saya mewakili Provinsi Lampung untuk ke Korea Selatan gitu. Nah, program ICYA sendiri itu dia selama 23 hari, ada fase Indonesia dan fase Korea. Dan 3 hari di awal itu PDT atau pre-departure training kayak gitu. Jadi setelah PDT selesai, baru 10 hari awal delegasi Korea datang ke Indonesia. Kita berkegiatan di Indonesia selama 10 hari, kemudian 10 hari selanjutnya kita berangkat ke Korea dan berkegiatan di Korea seperti itu. Di programnya ada 2 fase juga ya? Iya, 2 fase. Fase Korea dan fase Indonesia. Iya. Kalau tadi kan Kandi se-ASEAN ya yang ikut. Nah, kalau aku ini cuman dari Indonesia dan Korea. Oke gitu. Nggak cuma sih. Jadi kayak dua negara. Jadi kalau misalnya Caca nih, kalau tadi kan si Andi itu emang tentang budaya ya yang banyak ditonjolkan di sana. Nah, kalau misalnya Caca sendiri program itu seperti apa sih? Maksudnya di sana tuh ngapain aja? Terus apa ya? Yang membedakan mungkin programnya Caca dengan programnya Andi itu apa gitu? Kalau program ICYA sendiri setiap tahun tuh ada temanya. Kalau tema tahun kemarin tuh tentang youth policy dan future industry. Jadi yang di Indonesia itu tentang youth policy. Pas kita ke Korea kita temanya tentang future industry. Jadi dengan tema tersebut kita itu berkegiatannya ya kurang lebih sesuai dengan tema tersebut gitu. Jadi kunjungan ke instansinya, terus bahasan yang ada di dalam program itu tentang tema-tema tersebut ya gitu. Tapi kalau untuk budaya tetap ada cultural performance-nya, dari Koreanya tampilin budaya mereka, dari Indonesia juga tampilin budaya kita. Oke kayak gitu. Nah, ini kita ada video nih ya, ada video sedikit tentang program Korea itu. Jadi kan ada videonya tentang program Korea. Kebetulan nih video di tahun 2017 ya. Tapi ya nggak jauh-jauh beda lah. Nggak jauh beda. Oke, coba kita tampilin videonya. Jadi selama 23 hari itu kegiatannya ada kunjungan instansi, ada culture performance, ada homestay juga. Jadi kita tinggal sama warga negara Korea, sama waktu di Indonesia juga kita ada homestay di Indonesia di Sumedang. Oke, terus? Kayak gitu. Terus kunjungan ke instansi itu kayak ke kementeriannya, karena kalau di Indonesia kan yang memfasilitasi program PPAN ini kan Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu. Jadi kita ke sana, kita diskusi tentang kepemudaan di sana. Kalau di Korea itu Ministry of Gender Equality and Family. Jadi kita ke sana juga. Dan kebetulan juga saya ini sama program sama Caca. Makanya tadi. Udah programnya sama. Jadi saya alumni kakak tingkatnya lah ya. Jadi 2015. Kebetulan si Caca ini juga programnya ke Korea kan tahun 2019 kemarin ya. Dan itu berangkatnya fall juga nggak? Apa? Enggak, aku sama. Summer, berarti dia sama kayak pas di zaman di tahun 2017. Waktu itu lagi summer juga. Nah, mungkin karena kalau kegiatan Caca dulu adalah tentang future industry ya. Future industry, jadi ya mereka bahas tentang mungkin industrinya Korea, ke Hyundai dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di tahun saya tuh tentang ya kreatif ekonomi atau ekonomi kreatif. Jadi ya
kita datang ke K-pop industrinya. Iya. Ya, Oh, siapa iya. tuh yang K-pop. K-pop industrinya, kita datang ke K-pop asik industri. dong. SM Entertainment Jadi SMP ke apa ke ya walaupun nggak masuk ya, nggak masuk Iya. banget. lewat lah ya. Yang lewat di depan tuh foto di YG sempet lah ya. Terus sempet ya nari-nari bareng sama apa kalau katanya sih itu Talent. Trainer. trainernya Oh, iya. trainernya BTS kalau nggak Oh. EXO sorry trainernya EXO pada saat itu ya yang kenal EXO tolong berisik di bawah. Oke. Nah jadi kayak gitu, jadi kayak misalnya tiap program tuh beda-beda. Iya. Jadi memang benar kata Caca sih, tapi karena kita fokus juga sama culture performance ya Caca ya, Ada juga. culture performance yang kita nampilin apa yang sudah kita persiapkan selama Nah, berbulan-bulan meeting di itu ya di WhatsApp Wow. group dan di Line group, oke, Ya, nanti latihan sendiri, itu keren. oke. Jadi kita ya nampilin itu ke delegasi Koreanya dan juga ya tempat-tempat yang kita kunjungi ya. Jadi kayak gitu nggak cuma ke satu. Jadi kan kalau si Andi kan kayak misalnya di kapal ya kita perform kayak gitu. Nah kalau misalnya di Korea tuh kita Beberapa tampil kota ke ya. beberapa kota sama beberapa tempat yang kita datengin kayak misalnya kampus ya bisa. SMA waktu itu aku Kalau ke mau SMA ya, kalau aku waktu itu ke kampus, ya, kebanyakan kampus sih, sama ke salah satu ya ibaratnya kalau kita di Kementerian Pariwisata lah, kalau misalnya Iya. mereka kayak gitu. Jadi ya programnya singkat, singkat. cuman ya Padat, compact ya, ya, compact. jadi compact lah, singkat, padat, ya seru aja gitu. Jadi serba buru-buru ya, serba buru-buru banget. Pali-pali ya. Pali-pali. Budaya orang Korea itu budaya pali-pali. pali-pali, oke. Nah jadi kayak gitu. Ini tadi cerita tadi Caca tentang program Korea aja. Nah yang terakhir kita ada satu orang lagi yaitu Bismo. Oke. Iya. Gimana nih Bismo? Coba kenalin dirinya, terus programnya seperti apa yang udah dijalani kemarin. Oke, perkenalkan nama saya Bismo. Saya dari PCMI Lampung juga. Saya alumni program Australia Indonesia Youth Exchange Program tahun 2019 untuk perwakilan Lampung. Dan udah itu sih Kak. Jadi dari program Australia. Iya. Oke. Apa yang membedakan program Australia dibanding program-programnya mereka tadi yang udah dijalanin? Oke. Yang paling membedakan beda benua ya. Beda benua. Terus kalau Australia sendiri itu jangka waktunya 4 bulan dan 2 bulan di Australia, jadi banyak banget waktu luangnya. Jadi waktu luang kita itu diisi dengan internship, dapat magang. Jadi kita sudah diberikan tempat magang sesuai dengan background kita. Contoh kalau saya kan hukum internasional Kak, jadi ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra-nya. Nah jadi selain magang juga kita sama kayak Kandi, sama kayak Caca, kita juga cultural performance. Tapi bedanya untuk AYEP sendiri itu ciri khasnya adalah tari saman. Iya sih. Ya, jadi Tapi tiap keren nih. tahun itu tari saman semua. Cuman perbedaannya mungkin tari saman tiap tahun ke tahun tuh kreasinya yang beda. Itu macam-macam sih ya. Macam-macam. Ada kalau zaman di tahun 2015 IKIP tuh kita pakai Liko Pulo. Liko Pulo. Liko Pulo. Liko Pulo. Mungkin kalau biasanya sih AYEP itu ya Iya, dengan tampilan itu biasanya panjang banget. panjang. Iya. Sama dari pakai itu panjang banget dan ya keren lah pokoknya. Iya. Oke, nah ada nggak nih kita bakal nunjukin ya Iya, iya. video tentang kegiatannya Bismo selama di Australia. Oke. Jadi ini video kita lagi liburan di Sydney. Nah, Nah, jadi ini pas kita lagi di Sydney, ini lagi mid visit break selama 1 minggu. Itu kegiatannya pure kita liburan, terus jalan-jalan di Sydney. Karena kan ada 2 fase tuh di Australia, satu fase Canberra, satu lagi fase Brisbane. Nah sebelum masuk ke fase Brisbane kita dikasih waktu seminggu sama pemerintah Australia untuk liburan. Dan pada tahun kemarin kita liburannya di Sydney. isi. Tuh, jadi Terus di sana kegiatan ngapain aja nih selama di sana? Maksudnya kayak pas ini kan tadi kan liburan nih. Hah. Nah, kalau ini lagi ngapain? Ini lagi liburan. iya ini lagi liburan. Liburan. Jadi kayak benar-benar kita dibebasin mau kemana, terserah. Oh, jadi sebebas itu ya. Sebebas itu. Kalau misalnya program Korea kan cuma Iya. berapa lama liburan pas lagi jadi waktu luang aja kan. Iya. Ini kalau misalnya ini ada waktu liburan Ada. Sepuasnya. Berapa lama? Seminggu. Seminggu ya, Seminggu Bang? liburan ya. Butuh waktu yang sangat cukup kita jadi nyari waktu buat berapa jam aja agak sulit ya. Nah, tapi ini kalian di sana udah dapet kantor part masing-masing nggak di sini? Di sini belum. Di sini belum. Ya? Belum. Nanti counterpartnya pas kita Pas mau di berangkat ke Indonesia Oh, baru nanti. dikasih counterpart. Nah, selain itu ngapain lagi sih? Kayak misalnya kalian kan selain liburan nih, terus kamu dapat posisi di mana tadi? Di mana? Kalau di Canberra, fase Canberra aku di Kedutaan Besar. besar. Kalau di Brisbane-nya aku dapet di perusahaan internasional namanya
Charles Kendall Global Supply. Oh, Itu kayak perusahaan pengadaan gitu kan. pengadaan Logistik. logistik ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya program ini nih nggak cuma tetap ya dari 3 program ini dapat kita simpulin kalau misalnya program itu bukan tentang cuma jalan-jalan gitu Iya. kan, bukan cuma jalan-jalan, dan jalan-jalan cuma bonusnya aja Bonus. lah. Iya. Bisa kita dapetin bisa ke negara lain. Cuman ya tadi kita memperkenalkan budaya Budaya. kita tentang kerennya Indonesia itu gimana ya Benar. kan. Jadi kita tuh di sana bukan menjelaskan bahwa kalau kita kan taunya Indonesia tuh orangnya ngaret-ngaret Iya, kan. benar. Orangnya tuh kayak misalnya nggak bisa say no, Iya. kayak orangnya nggak Nggak enakan, enakan. dan lain-lain. Nah, mungkin di sana kita menampilkan cita Indonesia yang sebenarnya gitu. Orang yang tepat waktu, orang juga di program ini kita bisa menjalankan programnya dengan Benar. baik dan juga sesuai dengan yang sudah ditata lah sama agenda mereka. Oke, nah tapi tujuan utama kita bukan nyeritain tentang diri kita. Ngapain Iya. sih ngejelasin kita ini siapa? Kita Benar, bukan benar. bukan Raffi Ahmad, juga Atta Gledek dan keluarganya, oke? Nah jadi kita di sini bakal ngasih tips ke kalian semua tentang gimana caranya nih, dan juga prosesnya seperti apa, dan mungkin tips dan triknya juga untuk ngikutin program-program yang keren tadi, oke gitu. Nah coba, gue pengen denger langsung nih dari Andi. Oke. Nah programnya udah dibuka belum tahun ini? Programnya udah dibuka Kak. Udah dibuka. Udah dibuka dan deadline-nya itu tanggal 24 bulan ini. 24 bulan ini. Iya. Maret. Iya. Nah, 24 bulan Maret ini. Cuman akan di ini perpanjang nggak sih Kak? Dengar-dengar katanya bakal diperpanjang nggak? Nah, dengar sih bakal diperpanjang, cuman kita nggak tahu Belum tahu kapan. Iya. kapan. Belum tahu Tapi kapan. yang pasti itu akan diperpanjang karena kondisi Tapi stabil. sekarang jadi ya buat kalian nih mungkin yang sekarang juga masih takut untuk keluar rumah ya, Iya. untuk mungkin mempersiapkan Berkas. mungkin juga pengen ke kantor kelurahan, mungkin kantor kelurahan libur dan lain-lainnya. Jadi ya kita mungkin nanti akan memberitahu lebih lanjut ya. Iya, betul. Akan mereka beritahu lebih lanjut di Instagramnya @pcmi Lampung, dan PCMI follow aja Lampung. tuh. Follow karena salah satu syaratnya adalah Follow. PCMI Lampung. Jadinya Harus di screenshot di nanti. follow terus screenshot kasih Iya. ke kita Iya. bukti. Benar. Gitu. Nah jadi bisa tahu infonya di sini nanti apakah ada perpanjangan atau tidak nih untuk proses pendaftaran. Cuman mau diperpanjang atau tidak ya disiapkan lah yang bisa disiapkan dari Iya. sekarang. Benar. Oke, minimal kalian tuh sudah punya niat untuk mendaftar, terus daftarkan dirinya sebelum deadline lah kalau bisa gitu. Nah jadi jangan nunggu diundur dulu ya. Jadi emang bener-bener video ini akan membantu kalian buat ya follow Daftar. dan juga follow progress programnya lah, pendaftaran seperti apa nanti. Oke, nah terus kalau di program ini karena ditutupnya tanggal 24 ya rencananya ya, 24 Maret. bisa lebih panjang lagi. Nah untuk program ini nih Pertukaran Pemuda Antar Negara itu proses seleksi seperti apa? Nah, proses seleksinya itu lumayan banyak. Itu yang pertama itu ada proses dokumen. Nah, itu di proses dokumen ini kalian harus benar-benar sesuai dengan apa yang diminta. Iya, benar. Ada satu poin aja yang kalian miss, itu otomatis Gagal. kalian nggak bisa melanjutkan ke proses seleksi selanjutnya. Tuh. Makanya karena sekarang waktunya udah tinggal beberapa hari lagi, 24 Maret, makanya dari sekarang kalian harus lengkapi tuh semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, buat kalian kalau misalnya pengen tahu syaratnya apa aja nanti ada di sini nih. Iya. Pokoknya kalian baca aja di bawah sini nih ada. Atau buka IG. Oke, atau buka IG-nya langsung. Nah, ini sini ada nih penjelasannya apa aja yang harus kalian bawa dan siapkan dan kirim kepada PCMI Lampung. Nah, ngirimnya kemana tuh nanti? Oh iya. Ya nanti dikirimnya ke Dispora Provinsi Lampung. Itu bukan online, bukan email, tapi hard file. Oke tuh, jadi kirimnya langsung ke Dispora Provinsi Langsung. Lampung nih alamatnya. Kalau misalnya emang kalian nggak tahu, nanti bisa langsung search aja di Google. Oke, buat kalian semua yang pengen tahu. Atau nanti ya bisa lah kalau misalnya nggak tahu, benar-benar nggak tahu, kalian DM PCMI Lampungnya, nanti Iya, kalian bisa tahu pasti sama dibalas, apa bakal dibalas dulu. Terus kalau setelah itu, setelah seleksi dokumen atau berkas, selanjutnya tesnya apa nih? Nah selanjutnya itu ada tes wawancara. Nah wawancara itu pun terdiri dari beberapa tes. Oke. Nah yang pertama itu ada wawancara keagamaan dan kepribadian. Terus yang kedua itu ada wawancara PPA kalian atau project kalian. Apakah itu project yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Oke. Setelah itu ada wawancara komunikasi dan bahasa Inggris dan minat dan bakat. Oke. Wawancaranya. Psikotes juga ada Oh, juga. psikotes. Ada juga ya psikotesnya? Ada. Oke, jadi psikotes termasuk tuh. Jadinya
ya kita di ini nggak bisa bohong-bohong ya. Iya. Jadi be yourself lah, jangan palsuin kita gitu. Ya. Jadi jangan jadi orang yang berbeda di sini karena kita bisa tahu kalian. Nah, kalau misalnya di community development itu yang dinilai ataupun yang dilihat dari dewan pengujinya itu gimana sih Kak? Apa aja? Maksudnya, apakah anak ini emang berkontribusi sebelumnya atau gimana tuh? Kalau yang ini sebenarnya kurang paham juga, tapi kalau pandangan saya Iya. itu adalah yang paling penting dinilai itu adalah respon kita terhadap masalah yang ada di lingkungan kita. Jadi kita butuh yang kayak kritis juga orang Yang kayak kritis, betul. Karena misalnya contohnya saya sebagai pengajar atau sebagai guru, berarti si project yang saya lakukan itu udah jauh-jauh dari gimana caranya si siswa itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi ya yang berarti kalau misalnya di post project activity ini ya kita gali ya kepekaan kita juga ya terhadap mungkin masalah-masalah dan kita mau ngelakuin itu. Tapi yang paling penting adalah karena ini kita dapat programnya gratis nih dari pemerintah, jadinya program yang kita sudah lakukan ataupun akan lakukan itu adalah program yang berdampak buat daerah ya. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya dulu nih karena kita ngomongin budaya ya, ada tes budayanya kan, kita penasaran nih tes budaya itu seperti apa sih Kak? Kalau misalnya Kak Bismo dulu nampilin apa nih? Ya, kalau saya nampilin silat Lampung, 2 jenis silat Lampung, itu namanya pincang Lampung dan hahot, dan juga main cetik Lampung, Main cetik. alat tradisional Lampung. Jadi ya segala tentang Lampung lah kalau Kak Bismo ya. Jadi ini nunjukin bahwa di budaya ataupun talentnya itu ya kemampuan mempresentasikan Lampung dalam bentuk tadi bela diri ya, seni bela dirinya sama alat musik. Oke, nah kalau Caca sendiri? Iya, jadi kalau untuk teknisnya kan 5 menit tuh untuk nampilin bakat apa yang kita punya gitu. Dalam 5 menit itu aku kemarin karena aku suka gambar, jadi aku bawa sketchbook aku, terus aku kasih ke juri, kasih lihat, habis itu aku gambar langsung di sana juga, terus buat puisi dan bacain. Abis itu aku tari Lampung juga. Tari Lampung. Jadi tuh kalau Caca lebih apa ya, banyak ya, beragam ya. Mungkin dari itu kita bisa lihat juga sebenarnya nggak harus tentang Lampung 100% gitu loh. Cuman kayak misalnya ya karena seni itu sifatnya beragam, mungkin nggak semua orang juga bisa nari ya kan, nggak semua orang juga pintar dalam satu jenis bakat doang, jadi bisa tampil yang lain. Jadi pergunakanlah waktu 5 menit tadi untuk menarik perhatian dan juga wah anak ini bagus nih, dari dewan juri bisa bilang kayak gitu. Dan kalau bisa kayak runtut gitu sih dalam 5 menit, jangan kayak mau nampilin banyak tapi bingung gitu Iya. dari mana apa yang mau Jadi berarti kalau misalnya emang ya buat kalian yang pengen daftar sebenarnya nggak ribet ya. Cuman kalian lebih mikir kayak manage kalau misalnya habis nari ini ngapain ataupun karena gue udah capek-capek tadi ngegambar, masa ya tiba-tiba langsung lagi ngegambar langsung diri nari kan nggak mungkin kan. Jadi ya kalian set sedemikian rupa gimana caranya itu bisa jadi performance yang menarik lah ya. Iya, benar. Nah, kalau Andi gimana dulu, ngapain? Kalau dulu itu saya public speaking, itu MC formal. Terus yang kedua sama kayak Caca, gambar juga, cuman gambarnya lebih ke komik. Oh itu. Jadi kayak kalau tadi sketch ya. Ya. Kalau si Andi dia komik. Jadi manga. Oke. Nah kalau misalnya boleh cerita juga dulu nampilin bakatnya itu nari. Ya narinya tuh buat modern sama tradisional. Karena dulu bukan K-pop. Cuman yang ditampilin dulu itu ya karena dulu ya FYI juga nih, dulu pernah ikut Indonesia Mencari Bakat. Jadi kalau misalnya alumni yang lain pasti tahu nih. Kalian nih dulunya ikut Indonesia Mencari Bakat, cuman kayak ya baru di tahap apa ya, habis seleksi. Dulu seleksi di Surabaya, dulu sempat seleksi di Surabaya, kenapa nggak Jakarta? Karena Surabaya waktu itu bukaannya lebih cepat, jadi ikut di sana, jadi dulu bakatnya break dance. Dulu break dance. Nah tapi ya gagal di Indonesia Mencari Bakat, gagal kayak mungkin baru tahap grup seleksi kota lolos, terus seleksi grup yang sebelum masuk ke SMS itu gagal karena Mbak Syahrini. Karena Mbak Syahrini bilang no. Nah jadi dipencet tuh buzzer yang dia. Nah, terus jadinya ya nggak lolos. Nah tapi pas mungkin karena ada pengalaman itu jadi menampilkan modern dance tadi lah, break dance tadi. Nah cuman karena gue tahu nih ini bukan tentang ya ibaratnya nggak modern amat, jadi belajar juga lah, mungkin karena ada basic narinya, jadi belajar tarian daerahnya, belajar bedana lah gitu. Bahkan sempat kayak misalnya
beberapa gerakan tari kreasinya juga sempat belajar juga gitu loh. Terus juga nampilin apa waktu itu ya? Karena sastra kan sastra Inggris kan. Jadi waktu itu drama juga, puisi waktu itu juga nampilin puisi, nampilin drama karena katanya sih kepake kan yang kayak gitu buat di delegasinya nanti. Nah, kalau misalnya tadi udah seleksi, wawancara beres, semuanya udah bakat, semua udah lolos nih, udah kepilih nih beberapa orang. Nah, itu selanjutnya apa? Nah selanjutnya itu ada pre-departure. Nah pre-departure itu dibagi lagi Kak. Jadi ada yang regional itu untuk Lampung sendiri, terus ada yang nasional itu di Jakarta. Gitu. Oke, jadi berarti udah kepilih nih orang-orangnya ya setelah itu. Oke, kalau soalnya pas di zaman aku tuh beda gitu kan, karena waktu itu ada udah kepilihnya tiga besar. Kita ada namanya semacam apa ya, regional training lah. Jadi kita diseleksi lagi di karantina siapa yang bakal terpilih lagi. Nah mungkin karena tahun ini ya setiap tahunnya kan ada perbedaan di beberapa seleksi. Sebenarnya mungkin tahap akhir lah ya. Nah jadi sebenarnya tuh dari program ini kalau kalian udah bisa nge-handle tiga proses seleksi ini, ya kalian bisa aja berangkat. Cuman kita nggak ngelihat siapa lu gitu, nggak ngeliat siapa lu, nggak ngeliat seberapa kerennya lu, enggak. Cuman dari sisi kita tuh ngelihatnya seberapa orang ini mungkin setelah pulang program bakal mungkin berdampak buat Lampung dan juga di daerahnya lah intinya. Gitu. Nah Kak, ada tips nggak nih buat di beberapa, kalau misalnya seleksi berkas kan udah jelas nih. As long as dia lengkap, syaratnya lengkap, semuanya lengkap, beres lah pokoknya bakal lolos. Cuman kalau misalnya tadi tertulisan udah kasih tahu juga nih, asalkan dia ya ibaratnya nilainya bagus, dia belajar dulu beberapa informasi, dia bakal lolos juga. Nah tapi kalau di wawancara nih, ada tips nggak? Mereka ini harus ngapain selama wawancara? Apa yang dia harus dipersiapkan? Mentality. Betul. Untuk bisa face to face sama penyeleksi, wawancara, dan kita saat face to face itu be yourself gitu, karena kita nggak bisa fake kan di depan mereka, dan juga be humble juga gitu saat menjawab pertanyaan, attitude dan harus jadi humble. Jadi humble. Apa ya, menjadi diri sendiri itu ya harus ya. Cuman ya kita juga mencari orang yang diplomatis kan juga orang yang, tapi jangan karena kamu pengen diplomatis jadi kamu palsu. Nah itu nggak mau sih gitu, bener ya. Jadi kalau misalnya selama wawancara itu ya persiapkanlah, karena apa sih yang emang harus disiapin dari kepribadian kan juga nggak ada gitu kan, kayak ya kita menarik kepribadian apa adanya gitu. Terus kalau misalnya wawancara ya pasti latihan ya, latihan, bener-bener latihan, karena proses seleksinya itu ya sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuman ya kalau misalnya emang kalian bagus ya kita bisa ngeliat kalian tuh bagus atau enggak gitu loh. Bener kan? Nah kalau misalnya boleh tau nggak, Kak Bisma ikutnya ini berapa kali? Aku alhamdulillah ini yang pertama langsung lolos. Caca juga pertama, Andi juga. Mereka adalah orang-orang yang mungkin udah nyiapin sebelumnya. Iya, udah disiapin, udah nggak yang apa ya, tanpa mempersiapkan apapun tiba-tiba dia ikut mau nyoba aja gitu loh. Kalau berapa kali? Itu 2 kali. Kalau yang pertama emang bener-bener nyoba-nyoba, bener-bener nyoba, kayak ibaratnya ada kesempatan nih ngeliat ada senior yang dari satu kampus ya yang lolos, terus dia bilang ayo coba aja gitu kan. Ya udah nyoba, ya gagal gitu loh. Cuman setidaknya mungkin dari pengalaman bisa tahu medannya seperti apa. Kadang orang udah takut duluan kan. Karena ini kan kayak internasional nih, besar banget gitu, takut. Padahal kan kita juga di seleksinya juga ya sebenarnya bukan menganggap remeh ya. Seleksi ini sebenarnya sangat sulit buat orang yang menganggap ini sulit banget gitu loh. Cuman kalau misalnya udah dicoba, tahu tips dan triknya gitu loh. Kalau emang kita pantas ya berangkat aja gitu loh. Kalau emang rezekinya ya bakal berangkat gitu loh. Jadinya gimana kalian mau dapat rezekinya, kalau nyoba aja belum. Udah takut duluan. Nah jadi kalau kalian emang bener-bener pengen berangkat ke negara-negara tadi, nah kebetulan tahun ini itu programnya untuk Korea Selatan. Jadi Korea Selatan untuk laki-laki. Tapi laki-laki. Banyak nah, nih yang nanyain. Satu orang. Masih banyak nih yang perempuan kecewa nih gitu. Cuman ya karena jangan sedih lah, ini yang nentuin bukan kita juga ya. Yang nentuin adalah pusat ataupun kementeriannya ya. Pokoknya udah nentuin bahwa Lampung dapat jatahnya itu laki-laki untuk Korea Selatan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan nih tahun depan itu ada program buat yang lebih banyak dan buat perempuan juga ada. Jadi bisa prepare dulu ya dari sekarang. Jadi sekarang ini karena udah ngeliat video ini nih, udah dengerin juga, udah mendengarkan bahwa tipsnya seperti ini, harus gini, harus gitu. Nah jadi kalian bisa buat ngerjain beberapa project nih, post project
yang project activity yang harus nanti kalian report nanti untuk tahun Iya. depan, kalian dari sekarang nih, karena kan sekarang udah banyak nih komunitas di Lampung, Iya, kira-kira. kegiatan sosial, volunteer activity yang lain-lain itu banyak banget di Lampung, jadinya bisa kalian ikutin. Karena itu bakal ditanyain ya Kalian kan. bakal Iya. ditanyain. Jadi kalian tuh bahkan punya waktu yang lebih banyak nih buat mempersiapkan. Jadinya mungkin pas tahun depan lebih siap lagi dibanding kawan-kawan yang lainnya yang mungkin baru dengar tahun depan. Benar. Tapi Oke? yang mau coba dulu tahun ini, apa-apa. rasain dulu, coba aja. Coba aja. Nah, Harus jadi- dicoba. Nah, kalau misalnya kalian pengen ikutan program Koreanya, langsung aja nanti kontak ke @PCMI Lampung ataupun tulis di kolom komentar karena video ini juga bakal kita respon. Misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih jauh lagi, itu bisa. Jadi nggak cuman kalau misalnya kurang jelas, Komen di bisa YouTube langsung juga komen di YouTube atau di IG. IG-nya PCMI Lampung atau IG masing-masing dari mereka yang ada di bawah ini. Jadi bisa langsung aja di-share videonya nanti misalnya buat banyak juga yang pengen tahu. Yap. Gitu. Ada pesan nggak terakhir nih? Apa, Cak? Untuk Oh, iya. persyaratan umumnya bisa dibaca di IG. Jadi kayak masih ada gitu loh Kak yang nanya, apa sih persyaratannya Kak? Cuma kalau untuk yang umum bisa dilihat di IG apa aja berkas-berkasnya. Tapi kalau ada yang mau tanyain lebih jauh dari itu, langsung bisa personal aja. Jadi stay tune aja di Instagramnya dan juga keep follow up lah pokoknya buat kalian semua yang sekarang ini. Video ini kita buat karena ya mungkin karena sekarang lagi ada Iya. COVID-19 ya, Iya. gitu. Jadinya kita buat video ini buat lebih menjangkau kalian semua Iya. untuk tahu informasinya lebih lanjut tentang program Tukar Pemuda Antar Negara yang bakal diselenggarain bulan Maret dan April ini. Kalau misalnya kalian juga khawatir nih, program Korea kan lagi ada kasus COVID-19 Iya. juga di sana. Jadi jangan khawatir nih karena biasanya kan program kita itu udah diadakan ya. Kapan sih Tiap kira-kira? tahun. Tiap tahun tuh mesti akhir ya. Juli. Tanggal Juli. 27 ya. Ataupun kalau misalnya dia bisa juga diubah ketika masuk lagi ke zamannya gue tuh yang programnya jadi fall, which is itu Oktober dan November. Jadi menyesuaikan juga menyesuaikan, sebenarnya. Cuman kalau yang aku lihat dari saat ini, keadaan saat ini di Korea juga kan sebenarnya healthcare-nya bagus juga kan ya Kak. Di sana juga pasti udah ada langkah-langkah preventif dari pemerintahnya karena kan ini program dari pemerintah juga dua negara. Jadi nggak mungkin lah satu negara yang bakal ibaratnya yang membiarkan ini bakal dangerous Jadi buat untuk delegasi. Jadi jangan khawatir ya. Corona ini jangan khawatir. Jangan Pasti khawatir. udah usaha. Dan ya mudah-mudahan juga untuk beberapa bulan ke depan bakal lebih safe ya. Iya. Jadi kita doain aja biar program juga jalan dengan baik. Yang penting coba seleksinya Coba seleksinya dulu. Karena kalau udah nyoba sekali pasti seenggaknya tahu medannya seperti apa. Benar. Kayak gitu ya. Tahu apa yang harus dipersiapkan. Oke, jadi segitu aja ya. Yap. Segitu aja cukup kita penjelasan kita tentang program Petukar Pemuda Antar Negara dan juga syarat dan juga tipsnya. Buat kalian semua yang pengen tahu lebih lanjut, langsung follow Instagram @PCMI Lampung. Tanya sebanyak-banyaknya, jangan cuma tanya tapi juga coba dan daftarkan diri kalian langsung ke Dispora Provinsi Lampung. Alamatnya ada di bawah sini nanti. Oke, nah segitu aja. Thank you buat udah nonton kita semua. Thank you juga buat Bismo, Caca dan juga Andi. Thank you. Sharingnya bermanfaat banget. Jangan lupa di-share juga, subscribe juga channelnya buat di perkembangan channelnya juga. Thank you for watching. Hai, gue Ardi, gue pamit. Dadah. Let it go, make my body go. Make our bodies higher.